Mortal Kombat Fatality. Ini nasinya lur. Subscribe to my channel. Halo lur, ketemu lagi lur dengan saya Setiawan Duktir kejeduk lur. Lihat di belakang, berarti kita berada di sesi mainan, hobi mainan membuat kita awet muda. Apa awet kecil ya? NANI? Oke, pada kesempatan kali ini saya juga menyambung dari sesi yang kemarin, perkenalan beberapa konsol game. Banyak sekali konsol-konsol high-end yang sekarang bertebaran, bermunculan menghiasi dunia game Indonesia. Dari sisi konsol yang masih manual, masih pakai controller, ada Xbox Series S, ada PS5, ada dari sisi interaktifnya ada Nintendo Switch, dan juga ada Series X-nya dari Xbox juga. Kemudian yang terbaru sudah ada PS5 yang Pro, sudah ada Xbox Series X yang ada tambahan dari storage-nya, dan diramaikan juga oleh bermunculannya game handheld yang sekarang merajai dunia game handheld di dunia ini. Salah satunya ada Steam Deck, terus ada Asus Pro, kemudian juga Lenovo mengeluarkan juga produknya Lenovo, dan beberapa game handheld yang lain dengan berbagai macam inovasinya. Tapi melirik jauh dari situ, video game kontrol klasik tetap memiliki segmennya masing-masing dan memiliki memorable kenangan tersendiri di masing-masing hati para pecinta game jadul. Sebentar ya lor ya, saya ngopi dulu biar agak rileks dan tidak tegang. Masih dengar familiar sekali Sonic the Hedgehog, Sonic si Landa. Saya kenalkan satu konsol dari pembuat developer Sonic ini. Apa itu lur? 1, 2, 3. Teng teng teng. Kembali. Ini dia lur, konsol yang juga sangat legendaris, Sega Mega Drive 2. Saya lihat penampakannya lur, saya nanti akan unboxing. Kita akan buka boxnya bareng-bareng, kita akan lihat komponennya, dan maybe kita akan putar ya beberapa game ya yang saya miliki tentunya. Ini sangat legendaris, 16 bit. Kita putar ya lor. Sorry untuk kardusnya karena sudah sangat lama gak ada gonjal-gonjalnya, tapi ini semua ori dari pabrikan. Salah satu koleksi saya yang cukup jadul dan cukup lengkap ya. Ada, nanti saya buka, ada dusnya juga. Itu loh, inilah dia Sega Mega Drive 2 terbitan dari Sega. Sekilas pandang aja lor, untuk Sega Mega Drive ini dikeluarkan oleh Sega Entertainment itu di tahun 1988, dimana kalau di Jepang namanya adalah Sega Mega Drive, tapi kalau di Amerika dan di Eropa dinamakan Sega Genesis. Jadi tidak ada perbedaan antara konsol Sega Mega Drive ataupun Sega Genesis, yang ada hanya perbedaan nama karena ada region-regionnya.
Apa itu Legend Game nanti kita akan bahas di video berikutnya. Itu Sega Genesis dan Sega Mega Drive. Video game ini memakai 16 bit. Kalau bit itu istilahnya kecepatan dari grafik dan kecepatan dari sensornya. Nanti kita akan bahas apa itu bit atau kemampuan atau power dari video game itu tentunya di video-video yang lain ya. Ini memakai sistem 16 bit. Awal mula dari Sega ini itu pertama adalah bukannya Sega ini loh. Pertama kali keluar adalah Sega Master System ya. Itu ya, Sega Master System itu tapi pakai 8 bit. 8 bitnya itu keluar tahun 1980. Itu awal mula dari adanya Sega Master System. Kemudian lebih populer di Eropa, tetapi Sega Master System ini kurang begitu populer untuk di kalangan Amerika, sehingga keberadaannya diserobot oleh pemain yang juga powerful, pastinya Nintendo, mengeluarkan juga yang NES yang sudah kita bahas di video yang lain. Monggo bisa scroll video Dukder ini untuk melihat apa itu NES dan perkembangannya. Setelah NES masuk dengan 16 bit, Sega Master System masih pakai 8 bit. Kemudian masuklah NES dengan 16 bitnya. Kemudian NES booming, Sega mengeluarkanlah di tahun 1988 yaitu Sega Mega Drive. Ini tapi ada satu konsol yang terlewat yang sebenarnya juga cukup powerful tapi sayang tidak diterima oleh pasar, yaitu Sega CD. Sega CD itu diterbitkan di tahun 1986 ya, Sega CD, tapi Sega CD tidak begitu diterima juga oleh pasar dan terbitnya launchingnya Nintendo Sega CD menjadi berkurang dan Sega Mega Drive ini yang keluar dengan beberapa rilisan gamenya. Ada game pastinya Sonic andalannya, banyak sekali ya seri-seri Sonic. Ada Sonic 1, Sonic 2, Sonic Adventure, dan sampai sekarang juga masih dikembangkan oleh Sega untuk konsol-konsol ke depan. Di Dreamcast juga ada Sonic ini, sang ikonik, dan bahkan di box office ada Sonic. Sampai sekarang sudah Sonic ketiga ya untuk movie-nya. Untuk movie kita akan lain waktu kita rame-rame obrolnya loh tentang movie. Ada segmen juga nanti di Dukder Tupinnya yang membahas tentang movie, baik itu dari Marvel, dari DC Universe atau dari universe yang lain yang seru untuk kita bahas atau kita kupas. Saya ngopi dulu ya lor, asik lor, penting ngopi lor. Kemudian kita lanjutkan ya lor, langsung kemudian itu nggak ada iklannya, masih baru iklannya, belum ada muncul. Maka dibantu subscribe ya, subscribe, like, komen, dan share supaya ada iklannya lor, supaya berkembang, bisa beli game yang lain. Itu ya, kembali perkembangannya ke Sega Mega Drive. Sega mengeluarkan lagi konsol selanjutnya, itu Sega CD di tahun 1997 part 2, yang dulunya pakai floppy disk di Sega CD 1 yang kurang berkembang dan bahkan tidak terekspor tadi. 97 mengeluarkan CD yang kepingan pertama kali dalam sejarah, sebelum PS mengeluarkan game kaset dengan Sega sudah mengeluarkan CD-nya. Jadi pionir cartridge dulu kan, sekarang berubah menjadi CD yang dikembangkan sampai ke konsol-konsol lain. Penemunya adalah Sega CD-nya. Sega lah yang menemukan kepingan dalam bentuk disk.
Tapi pada zaman itu disk belum diterima baik oleh pelanggan, oleh konsumen, karena mereka lebih menggemari dalam bentuk cartridge. Mungkin kalau zaman sekarang ya pasti disk ya, tapi sama dulu mungkin kurang nyaman kalau bentuknya disk itu ya, lebih senang dalam bentuk cartridge itu. Dan di Amerika, di Eropa juga Sega CD tidak diterima, hanya rilis sekitar 800.000 unit kayaknya sih. Nggak begitu diterima juga. Tapi Sega tidak kurang motivasi karena inovasi bukan motivasi, kurang inovasi karena semuanya harus berinovasi, semua perusahaan harus berinovasi biar survive. Sega berinovasi mengeluarkan alat tambahan yang dinamakan Sega 32 bit. Alat ini akan berdiri sendiri, nyambung ke konsol Seganya, jadi menaikkan performa Sega Mega Drive yang dulunya 16 bit menjadi 32 bit, sehingga performa secara grafisnya meningkat seperti itu. Tapi juga belum berhasil juga menarik perhatian dari konsumen, sehingga tidak ada 1 juta unit yang keluar. Konsumen masih menggemari yang Sega Mega Drive ini. Saya juga dulu beli ini, dibelikan oleh bapak lagi setelah saya beli Nintendo. Kemudian saya diajak jalan-jalan ke mall, waktu itu sebutnya ya si Ratu Pemuda gitu ya, sama si Ratu Peterongan, diajak jalan ke mall itu. Kok saya melihat di instalase ada game apa lagi tuh ya, kok grafiknya lebih bagus. Waktu itu saya lihat Street Fighter ya, kok beda gitu. Dan waktu itu saya ngomong sama bapak ibu untuk minta dibelikan, ternyata belum boleh, harus belajar lagi. Kalau nilainya bagus akan dibelikan. Beberapa bulan, mungkin kalau dulu kan catur bulan ya, saya nilainya bagus dan kembali diajak ke mall untuk beli Sega Mega Drive ini. Nanti kita buka boxnya ya lo ya. Oke, tentunya nggak komplit kalau tidak mengupas game-game apa sih yang populer di eranya Sega Mega Drive ini ya. Kayaknya juga kurang seru kalau kita tidak mengupasnya. Pastilah ikonik Sonic ini ya, sedulur semua tahu dan paham. Tapi ada beberapa game lain yang juga sangat heboh pada zamannya. Ada juga dari Shining Force, kalau teman-teman tahu Shining Force, nanti akan ada di cuplikan videonya Shining Force. Kemudian ada Golden Age, masih ingat ya, yang pakai jalan, bawa kapak, bisa 1 player, bisa 2 player, saling pukul, saling ini. Itu Golden Age 1. Keluar juga Golden Age yang kedua itu. Kemudian file untuk fightingnya masih ada di Bark Knuckle. Bark Knuckle itu ada 1, Bark Knuckle 2, dan sampai Bark Knuckle 3 nggak salah. Ada 3 tokoh, 2 cowok dan 1 cewek. Kalau teman-teman sedulur semua tahu nama-namanya, monggo bisa komen. Nanti kita ada giveaway mainan juga pastinya ya, kalau tahu nama-nama tokoh dari Bark Knuckle. Kemudian ada Dragon Ball, waktu itu Dragon Ball Z1 yang masih sangat legendaris, semuanya sampai sampai kontrolnya tuh rusak atau tangan kita abuh loh.
Dragon Ball yang pakai Kamehameha menjadi speednya 2 itu kan. Kemudian sangat legendaris juga ada bola perintis pertama Sega Mega Drive. Saya masih ingat ada FIFA 2016. Nanti saya cuplikan ya FIFA 2016. 1996. Kalau 2016 itu sudah PS kayaknya ya. Nantilah kita bahas hasilnya itu. 1996 ada FIFA. Pertama kali yang ada kalau nggak saya striker itu Janko Tiano Qatar, dari negara Qatar ya, dari Brasil, yang kameranya atas bawah, nanti ada di ini itu. Dan terakhir game yang paling dahsyat sampai sekarang ada dan diproduksi loh. Sebentar, saya ambilkan, coba tebak ya. 1, 2, 3, nah. A few minutes later. Game yang super mungkin mahakarya manusia ya, sampai sekarang masih ada loh. Apa itu loh? Kalau mau tahu gamenya, ini dia, Mortal Kombat Fatality. Mortal Kombat ini saya masih punya yang kedua, yang ketiga ada tapi tidak komplit ya. Kalau ini masih komplit, masih ada disknya. Mortal Kombat 2 ini luar biasa dahsyat loh. Sampai sekarang sudah keluar di PS5, di Nintendo Switch, yaitu Mortal Kombat 1. Masih diproduksi yang Mortal Kombat 2 itu gamenya kayaknya tidak akan pernah pudar. Nanti kita akan bahas juga perjalanan Mortal Kombat dari seri 1-nya Sega sampai Mortal Kombat 11 Ultimate menyentuh ke PS5, yaitu Mortal Kombat 1 generasi balik lagi karena ada multiverse-nya Mortal Kombat. Siapa nggak kenal Liu Kang? Siapa yang kenal Motaro, Sub-Zero, Scorpion, Wings? Mortal Kombat. Oke lo, segini dulu pertemuan kita, sesi kita kali ini. Kalau studio semua berada di Kota Kendal, boleh mampir, kita bernostalgia bareng, main game-game retro atau sebenarnya jadul ya. Kalau retro kan sudah dimodif, ini ada juga. Monggo main ke studio kami. Setelah ini kita akan unboxing isinya ini dan tetap ditonton ya loh. Mohon bantuan subscribe-nya. Itu dulu, jaga kesehatan dan tetap dengan hobi mainan membuat kita awet muda. Dadah.